Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Shalom Kakak Maidalena, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Kakak. Shalom Kakak Agri, Kakak Restio, Kakak Wonder Woman, selamat pagi Kakak Pimpin. Mari kita naikkan pujian ini pagi hari ini. Kita mau katakan kasih Yesus indah. Hati dan jiwaku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Tanganku sepanjang jalanku, Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kami yang ada di live room ini dengan kasih-Mu. Curahkanlah kasih-Mu kepada setiap kami. Kami haus dan rindu untuk merasakan kasih-Mu. Dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku, Yesus indah dalam hidupmu, menghiasi hati dan jiwamu. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa yang pagi hari ini merasakan kasih Tuhan mengalir menjamah hati dan pikiran kita saat ini. Yesus dalam hidupku, hidupmu juga, si hati
dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Si Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Nah, saat ini waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu yang Kau curahkan di tempat ini. Curahkan lebih lagi Roh Kudus, curahkan kasih-Mu kepada setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kasih-Mu. Semuanya dijamah oleh kasih Tuhan. Yang berbeban berat ada kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang sakit saat ini Roh Kudus jamah semuanya. Semua yang ada di live room ini ada kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu semua. Ada roh sukacita dicurahkan lebih lagi Roh Kudus.
lebih lagi dicurahkan kepada setiap jiwa-jiwa yang hadir di live room ini dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang membukakan mata hati setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Sehingga Bapak Ibu bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, menerimanya. Dan firman itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita mau membahas satu topik yang sangat penting ya, yakni tentang iman. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Ya, firman Tuhan katakan, barang siapa datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Oke, sambil nunggu sebentar ya. Saya mau mencari musik yang enak. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Oke, enak kan pianonya? Oke. Ya. Apa itu iman? Mungkin Bapak Ibu sering kali mendengar. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, mungkin Bapak Ibu sering kali mendengarkan ayat firman ini, tetapi untuk prakteknya kok susah gitu. Ada yang mengalami hal seperti itu? Ya, saya juga pernah ya, bukan cuma Bapak Ibu. Saya juga pernah, tetapi saya mau membagikan ya. Membagikan bukan hanya saja knowledge, pengetahuan, tetapi sesuatu yang saya sudah hidupi, dan saya sudah mengalami kemenangan dan kemenangan ya, dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan inilah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi bukan teori tok ya, tetapi juga impartasi kemenangan yang saya sudah alami. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga bisa mengalami kemenangan ya. Ya, shalom semuanya. Shalom Kakak Hakim, Kakak Estina yang sangat setia. Shalom ya. Selamat pagi. Oke, iman itu bukan hanya saja dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita mau belajar secara praktikal apa itu iman. Iman itu ya bisa menaikkan level otoritas kita di alam spirit. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin baru dengar, tetapi jikalau seseorang bisa misalnya memerintahkan setan iblis keluar, atau ya melakukan mukjizat, itu mereka sudah bertumbuh di dalam otoritas secara spirit ya. Kita semua sama Bapak Ibu yang ada di live room ini, dan saya juga sama. Kita sudah diberikan kuasa, tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita, maksudnya kita itu harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah ya. Sehingga semuanya itu ditambah-tambahkan kepada kita, termasuk dalam hal iman. Ketika kita memiliki iman itu bisa membuat kita loncat ya, mendapatkan lompatan dalam level otoritas secara spirit. Ya, kalau Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa nangkep ya. Tapi kalau belum nangkep ya nggak apa-apa, terima aja dulu ya. Iman itu bisa shortcut. Shortcut yang dimaksud oleh saya itu bisa potong jalan gitu ya. Kalau Bapak Ibu setiap kali nonton live saya ketika saya mendoakan orang yang sakit, saya suka ngomong sama mereka itu supaya
mereka minta ampun dulu kalau ada dosa-dosa yang belum diakui. Mohon ampun dulu ya, supaya itu tidak menghalangi kesembuhan daripada Tuhan. Kan Bapak Ibu sering kan dengar saya ngomong seperti ini. Tetapi iman itu sebetulnya bisa shortcut. Dosa-dosa kita bisa langsung diampuni tanpa kita minta ampun duluan. Wah, mungkin Bapak Ibu kaget ngedengar ini. Mungkin baru pertama kali mendengar. Ya, kita mau lihat, nggak usah kali ya panjang ya. Tetapi Bapak Ibu masih ingat cerita bagaimana Tuhan Yesus ada di dalam satu rumah ya, dan banyak orang berdesak-desakan masuk untuk didoakan oleh Tuhan Yesus supaya mengalami kesembuhan. Masih ingat? Ya, kitabnya ada di Lukas pasal 5. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ada seseorang yang lumpuh dan dia itu dibantu oleh teman-temannya, digotong oleh teman-temannya dengan cara membongkar genteng di atap rumah, dan teman-temannya berhasil menurunkan teman yang sakit lumpuh ini ya. Ketika Tuhan Yesus melihat iman orang itu, maka apa yang Tuhan Yesus katakan? Saudara, dosamu sudah diampuni, bangunlah dan berjalanlah. Ya, orang ini yang sakit lumpuh ini belum sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus ampuni segala dosa-dosaku, aku sudah berdosa kepadamu. Belum sempat ngomong seperti itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat iman dari orang itu, langsung Tuhan Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni, bangun dan berjalanlah. Demikianlah cara kerjanya iman ya. Saya ini dari puluhan tahun yang lalu lah ya, saya sudah selalu mempraktekkan iman ya, bukan karena saya baik, saya nggak baik, maksudnya saya sama Bapak Ibu itu sama, nggak ada bedanya, cuman bedanya mungkin saya belajar ya, membaca, merenungkan firman Tuhan dan mempraktekkan ya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah gagah, perkasa, luar biasa mempraktekkan iman ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar kesaksian saya bagaimana dengan iman ya, mama saya yang sudah mau meninggal berkali-kali, saya nggak ingat berapa kali mama saya mau meninggal. Jadi sepanjang umur mama saya itu sakit-sakitan. Seingat saya, dari saya kecil sampai saya setua ini gitu ya, mama saya itu selalu sakit-sakitan. Dan hampir meninggal itu berkali-kali, masuk ke rumah sakit sampai dokternya angkat tangan itu berkali-kali. Jadi apa yang saya lakukan? Saya lakukan itu saya cuman declare apa yang saya mau lihat, saya declare. Ya, walaupun hati ini takut, hati ini khawatir, kelihatannya nggak mungkin banget ya. Seringkali dokter itu sudah ngomong, sudah panggil saudara-saudaramu semua, panggil, sudah cabut semua itu apa alat-alat, sudah tinggal beberapa minggu lagi atau beberapa hari lagi, sudah berkali-kali. Masih ingat lagu yang berkali-kali, karangannya Pastor Thomas itu. Ya, berkali-kali juga ya. Nah, saya percaya itu Tuhan yang melatih saya. Jadi setiap kali hal itu terjadi, apa yang saya lakukan, saya hanya declare apa yang saya mau lihat, bahwa mama saya sudah sembuh, mama saya bisa berjalan kembali. Pernah satu saat di mana mama saya itu harus di rumah sakit setahun. Mending kalau setahun itu sadar gitu ya. Setahun itu nggak sadar. Jadi kalau saya datang ke rumah sakit itu, dia hanya melolong. Pernah dengar nggak orang yang melolong? Melolong itu ya, aduh, masih ingat anjing melolong? Nah seperti itu. Itulah keadaan mama saya, melolong, teriaknya itu melolong. Jadi kalau diajak ngomong itu nggak sadar.
diajak ngomong itu nggak ngerti ya. Sampai ada satu waktu di mana dokter itu ya harus mengeluarkan tulangnya. Itu ini di puji Tuhannya ini di rumah sakit di Melbourne di Australia. Jadi tulang belakangnya itu harus dikeluarkan. Selama 3 bulan nggak ada tulang belakang. Coba saya juga nggak habis pikir bagaimana caranya. Dan mama saya nggak bisa bergerak ya. Selama 3 bulan setelah itu tulangnya itu tulang pinggul kalau nggak salah ya, dimasukkan kembali setelah 3 bulan. Wah pokoknya ngelihatnya itu sudah hopeless. Tetapi apa yang saya lakukan, saya setiap kali saya hopeless, setiap kali tanpa pengharapan melihat mama saya itu, saya selalu berkata begini, terima kasih Tuhan Yesus, mama saya sudah sembuh, sudah bangun kembali, sudah sehat, sudah bisa jalan kembali. Ini bertahun-tahun yang lalu ya, istilahnya ya sudah 10 tahun yang lalu kali ya. Jadi waktu itu kan saya belum kenal apa itu namanya Roh Kudus ya. Saya itu dibesarkan di gereja yang sama sekali istilahnya ya tidak welcome sama Roh Kudus ya. Saya tidak mau istilahnya menghakimi ya, setiap gereja itu baik. Saya percaya setiap gereja itu dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan dan memberkati setiap orang. Namun ya ketika kalau Bapak Ibu perhatikan saya berdoa dan Bu Esther ya berdoa mendoakan orang yang sakit itu semua dengan ya pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan saya mau katakan ini, kesaksian saya ini terjadi ya puluhan tahun yang lalu sebelum saya kenal Roh Kudus, sebelum saya bisa merasakan itu sentuhan Roh Kudus dan lain sebagainya. Jadi iman ini berlaku ya bagi yang level otoritas secara spiritnya itu masih rendah juga nggak apa-apa. Iman itu bisa menaikkan, melompat ya, melompatkan level otoritasmu. Ya naik, lompat ya. Dari yang ya mama saya kan udah koma berapa kali gitu ya, bisa sembuh, bisa sehat kembali. Itulah iman. Itu ya iman itu bisa istilahnya menghapus dosa-dosa kita ya. Ya buktinya saya bukan asal ngomong ya. Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di Lukas 5 bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Hai saudara, dosamu diampuni. Bangunlah dan berjalanlah." Padahal orang itu belum sempat minta ampun. Demikian pula dengan saya. Ya puluhan tahun yang lalu saya ini ya belum hidup di dalam kekudusan seperti levelnya sekarang gitu. Sekarang juga masih terus belajar. Tetapi puluhan tahun yang lalu saya kan belum terlalu kenal sama ya kenal firman Tuhan. Tetapi kan pertumbuhan rohani saya masih jauh gitu. Masih ya kalau sama teman bisnis ya teman ngajak ya apa ya namanya marketing, bahasa halus misalnya nggak jujur-jujur amat, saya ngaku apa adanya. Jadi puluhan tahun yang lalu saya ini ya boleh dibilang ya belum ngerti-ngerti banget Alkitab. Cuman yang saya lakukan itu saya mempraktekkan firman Tuhan dan saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu semua. Ya bagaimana iman itu bisa menaikkan level otoritasmu, lompat di dunia spirit itu ya. Dan bagaimana iman itu bisa shortcut karena kita itu banyak dosanya. Betul apa betul? Kita itu harus mengakui bahwa ya seringkali ya kita berdosa dengan pikiran kita, ketika kita berpikir negatif tentang orang lain, ketika kita berkata-kata, kita banyak dosanya. Ya kalau mau hidup kudus banget ya kita harus wajib ya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, saya punya pengajaran ya, bukan saya punya pengajaran ya, saya punya share, itu saya sangat menekankan akan kekudusan. Bagaimana ada dosa-dosa yang tidak terlihat kan, kemarin saya share dosa penyembahan berhala, dosa kemarin dosa apa? Kesombongan ya. Ya dosa kesombongan yang gak kelihatan ya. Dosa pelit kan.
itu saya tekankan karena ya kita mau nggak mau ya Bapak Ibu semua juga kalau mau hidup di dalam kekuasaan, maksudnya hidup dengan penuh kuasa ya. Bapak Ibu juga harus mau hidup di dalam kekudusan, hidup bersatu dengan Kristus. Jikalau Bapak Ibu mau mengalami kemenangan-kemenangan dan demi kemenangan ya. Tapi di sini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu bahwa ya seperti yang saya sudah kasih tahu bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas. Ada banyak level, banyak dimensinya Tuhan ya. Kemarin-kemarin mungkin saya membahas dari level, dari dimensi kekudusan ya. Tapi hari ini saya membahas dari dimensi iman. Iman itu bisa menerobos ya apa yang tidak bisa diterobos secara natural ya. Iman itu bisa menerobos bahkan prosedur yang harus kita lakukan seperti biasanya, yang seperti saya suka ngomong, harus minta ampun dulu supaya nggak menghalangi kuasa Tuhan. Tetapi jikalau Bapak Ibu beriman, wah, iman itu bisa menerobos semuanya itu ya. Dan mukjizat itu sebetulnya tidak ada batasan. Mungkin Bapak Ibu baru dengar, tetapi mukjizat itu tidak ada batasan. Syaratnya hanya satu, selama engkau dan saya bisa percaya. Jadi selama engkau dan saya bisa percaya bahwa itu akan terjadi, maka itu akan terjadi sesuai dengan apa yang engkau percayai. Tapi ada tapinya ya. Seringkali banyak kali orang Kristen ya, termasuk saya yang ngomong ini pernah mengalaminya. Jadi saya bisa ngomong ya. Seringkali saya melihat banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhan ya, karena apa yang diimaninya itu tidak terjadi. Kenapa? Ini ada satu faktor ya, kunci ya, kebenaran yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, ketika kita mengimani sesuatu, kita harus tahu betul bahwa yang kita imani itu sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Kalau nggak sesuai, mau berdeklar, mau beriman, tetap nggak akan sampai ya. Ya, saya kasih contoh deh. Kalau untuk yang lain-lainnya ya, iman itu memang selalu menolong kita memberikan kemenangan. Tetapi, ya contohnya kayak saya. Misalnya, saya tahu Tuhan itu mau suruh saya untuk melayani Tuhan. Cuman karena saking ya udah dasarnya dari zaman dulu saya itu orangnya ya selalu bisnis ya, selalu bisnis dan bisnis. Ya, jadi saya itu termasuk orang yang workaholic. Tahu kan Bapak Ibu, kalau workaholic itu kalau nggak kerja itu gimana gitu rasanya. Ya, orang yang model workaholic gini, disuruh nggak ngapa-ngapain, disuruh doa, disuruh cari Tuhan, disuruh melayani Tuhan. Ya bukan karena saya nggak mau melayani Tuhan, saya juga suka melayani Tuhan. Cuman ya udah biasa workaholic gitu loh, udah biasanya nyari duit, bisnis. Ya apa yang terjadi mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya kesaksian saya. Tuhan mengizinkan bagaimana bisnis saya ya, dengan sengaja, tanda kutip sengaja, ada orang bisa sampai hire, bisa sampai menyewa agen untuk menghancurkan bisnis saya gitu ya, untuk memfitnah dan lain sebagainya. Dan akhirnya bisnis saya kolaps dan saya berdoa sama Tuhan, mengimani bahwa bisnis saya itu akan bangkit kembali. Padahal jelas-jelas Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih penglihatan bahwa saya itu harus melayani Tuhan. Sampai satu saat Tuhan kasih mimpinya jelas begini, layani Tuhan dulu. Pokoknya dia tidak berkata bahwa dia ya maksudnya dia tidak menolak akan memulihkan bisnis saya, tetapi
jelas sekali saya harus melayani Tuhan. Nah, maksudnya itu seperti itu ya Bapak Ibu yang saya bagikan itu. Ketika kita berdoa sesuatu, mengimani sesuatu, percaya sesuatu, kita harus make sure bahwa yang kita percaya itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu apa yang kita imani itu sesuai dengan rencana Tuhan? Yang pertama, kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Jikalau itu sesuai dengan firman Tuhan, ya itu udah satu patokan ya. Tetapi lebih daripada itu, kita harus bertanya lagi. Karena seperti yang saya saksikan, apakah Tuhan tidak mau memberkati saya, bisnis saya? Enggak ya, enggak begitu ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari setiap dosa, dari setiap kutuk dosa maksudnya, dan membayar harga dari setiap berkat kita. Bukan berarti Tuhan gak mau memberkati kita ya, tetapi ada rencana khusus Tuhan buat saya. Nah, demikian pula dengan Bapak Ibu. Saya gak tahu ya, untuk tahu rencana khusus Tuhan dalam hidup Bapak Ibu harus berdoa, bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan mengarahkan langkah kaki Bapak Ibu. Sehingga doa-doamu, deklarasi imanmu itu ya akan mengalami kemenangan. Karena bukan hanya saja ya, kalau dalam kasusnya saya, Tuhan sudah berkali-kali kasih mimpi, kasih penglihatan, tapi sayanya yang bandel. Jadi sayanya yang mengalami jalan buntu lagi. Tuhan yang istilahnya memberikan tembok supaya saya nggak jalan ke arah yang salah ya. Tetapi jikalau misalnya kesembuhan, Bapak Ibu tahu bahwa firman Tuhan katakan oleh bilur darahnya kita sudah disembuhkan. Itu beda ya, kasusnya beda. Kecuali memang sudah waktunya Tuhan mau memanggil ya anak-anaknya yang dikasihi, itu beda juga ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita, supaya jangan sampai udah declare, udah beriman, udah doa pagi siang malam, tapi ya akhirnya kecewa. Jangan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih tahu lagi, mau lebih lagi sensitif, Bapak Ibu ya, sama halnya seperti Kakak Estina, boleh puasa supaya bisa lebih sensitif mendengarkan suara Tuhan. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Nah, biasanya ya rencana Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada yang bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Misalnya ya, kayak saya ini ya sebetulnya ya nggak ada bayangan misalnya mau minta sama Tuhan sampai pada kekekalan seperti apa. Di kekekalan Tuhan kasih tahu dengan jelas, dengan perkataan ya, bukan hanya dengan bayangan, penglihatan apa. Tuhan bisa berbicara langsung seperti kepada teman manusia dengan kata-kata yang jelas apa gitu ya. Nah, demikian pula Tuhan punya rencana atas Bapak Ibu semua. Jikalau Bapak Ibu mencari Tuhan. Ya, oke, balik lagi kepada topik iman ya. Mohon maaf saya lari kemana-mana. Balik lagi kepada topik iman. Kita sedang membahas topik iman ya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Bagaimana iman itu bisa menerobos ya. Dan mukjizat itu tidak ada batasan selama kita bisa percaya. Kita mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Markus 9 ayat 23. Ya, masih ingat sebelumnya mungkin saya akan ceritakan sebelum membaca Markus 9 ayat 23 ini. Masih ingat tentang cerita seorang ayah yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang ya dirasuk oleh roh jahat, sehingga roh jahat itu seringkali melempari anaknya ke api, ke air, sehingga keadaan anak itu sangat menyedihkan ya. Dan ketika
ayahnya itu datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jikalau guru ya, jikalau engkau dapat, sembuhkanlah anakku. Dan jawab Tuhan Yesus itu ya kepada ayahnya ini, katamu jika engkau dapat, tanda tanya ya. Tidak ada orang yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa saya sampai highlight tanda tanya? Karena tanda tanya ini penting. Ingat saya bilang setiap kata bahkan tanda baca di Alkitab ini penting ya, ada artinya. Nggak ada yang nggak ada artinya di firman Tuhan itu. Makanya kita tahu bahwa ini adalah bukan ciptaan manusia, tetapi ini diilhamkan oleh Roh Kudus sendiri. Ya, Markus 9 ayat 23 itu tadi barusan ya. Maksudnya apa? Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus yang bertanya kembali kepada ayah ini. Kan ayah ini yang tadinya bertanya kepada Tuhan Yesus, jikalau engkau dapat, sembuhkanlah anakku. Dan Tuhan Yesus bertanya kembali kepada ayahnya ini, jikalau engkau dapat, tanda tanya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maksudnya ini yang pertama, ya, mukjizat itu tidak ada batasan. Selama kita bisa percaya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi kepada kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mau menekankan, ya, di sini jika engkau dapat. Jadi sebetulnya bukan hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan semua perkara mukjizat yang luar biasa ini. Tetapi jikalau engkau dan saya pun bisa percaya, maka kita pun bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi kuncinya apa? Selama Bapak, Ibu, dan saya bisa percaya, maka kita pun bisa melakukan hal-hal yang mustahil itu. Saya sudah sering kali ya saksikan ya bagaimana bagaimana saya tempo hari itu puluhan tahun yang lalu ya, waktu saya belum kenal ya apa itu Roh Kudus ya, karena gereja saya kebetulan tidak welcome sama Roh Kudus ya. Gereja saya kebetulan tidak percaya dengan mukjizat-mukjizat. Jadi level otoritas saya secara spirit itu masih sangat rendah. Saya juga masih hidup ya nggak kudus-kudus amat, masih suka bohong-bohong. Ya saya ngomong apa adanya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa ini relevan dengan kehidupan Bapak Ibu sehari-hari ya. Iman itu bisa menaikkan level otoritas kita. Ya waktu dulu itu saya kebetulan diajak join bisnis sama orang ya, sama teman-teman lah, diajak join bisnis, dan saya itu nggak punya modal. Modal saya itu hanya pas untuk nyetor sekali. Kan kita sepakat kita nyetor 6 kali karena kebutuhan ya untuk melakukan ya untuk doing business, untuk melakukan bisnis. Dan saya cuman punya modal, cuma nyetor 1 kali. Saya nggak tahu apa saya sudah pernah saksikan di sini, kayaknya belum ya. Dan apa yang terjadi? Saya declare, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan modal saya sehingga saya bisa nyetor 6 kali. Cuman itu doang Bapak Ibu. Belum ya Kakak Estina? Iya, sebetulnya kesaksiannya banyak sekali kalau mau disaksikan. Tetapi ya, saya mau tekankan bahwa ini sebelum saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sebelum saya mengenal Roh Kudus ya. Jadi Bapak Ibu juga relevan untuk Bapak Ibu ya, karena iman itu sekali lagi saya tekankan bisa menaikkan level otoritasmu di alam roh. Nah, apa yang saya lakukan? Saya cuma berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan modal bagi saya sehingga saya bisa menyetor 6 kali. Doa saya pendek sekali Bapak Ibu. Doa saya itu nggak panjang lebar kali tinggi kayak orang-orang yang istilahnya ya nggak salah, memang wajib kita doa seperti itu. Sekarang saya doanya seperti itu, panjang lama. Tetapi bukan doa itu ya, bukan doa untuk diri sendiri. Nah, waktu itu doa saya cuma sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jadi setiap kali saya khawatir, setiap kali saya takut, doanya apa? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan saya modal untuk menyetor 6 kali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi setiap bulan saya harus nyetor ya. Jadi itu harusnya 6 bulan kan, 6 kali kan. Saya ingat 6 kali. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Aduh, luar biasa sekali itu. Jadi bulan pertama saya nyetor, saya jadi lupa ya. Apa yang terjadi? Pokoknya Tuhan sediakan, jadi saya nggak perlu nyetor 6 kali itu. Saya nggak perlu. Kenapa? Karena saya mendapatkan deal bisnis. Jadi deal dengan customer ya, yang jumlahnya fantastis. Jadi jumlahnya fantastis. Jadi sekali beli itu, wah, borongan fantastis. Jadi saya nggak perlu modal. Jadi dengan orang itu ya, orang itu yang sudah membeli, membayar di muka. Jadi saya nggak perlu nyetor 6 kali. Jadi dengan uang saya itu yang hanya pas nyetor sekali itu cukup. Luar biasa kan Bapak Ibu? Itu pekerjaan Tuhan luar biasa. Maksudnya iman ya. Karena Tuhan nggak bisa bekerja tanpa kita, tanpa iman kita. Ya, coba kalau saya nggak punya iman seperti itu, maksudnya ya ini pertolongan Roh Kudus ya. Cuman waktu dulu saya belum mengenal Roh Kudus. Coba kalau waktu itu saya nggak berdoa seperti itu. Coba kalau waktu itu ya saya nggak memiliki level iman percaya seperti itu, apakah akan terjadi? Tentu enggak ya. Tentu enggak akan terjadi. Ya, saya bagikan ini impartasi kepada Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu juga mengalami kemenangan yang sama. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin yang sering kali Bapak Ibu alami dan saya juga alami. Apakah kamu nggak takut waktu itu? Apakah kamu nggak khawatir? Khawatir. Siapa sih yang nggak khawatir? Takut. Tapi jangan perkatakan ketakutanmu. Jangan perkatakan kekhawatiranmu. Setiap kali saya khawatir, setiap kali saya takut, saya perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sering nonton live saya, mungkin saya sudah men-sharekan ya, mengenai terima kasih. Kenapa? Firman Tuhan di kitab Markus katakan apa? Jikalau engkau berdoa kepada Tuhan, percaya engkau sudah menerima apa yang engkau doakan. Makanya saya katakan terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah, bukan belum. Padahal saat itu belum kan, saat itu saya belum menerima. Tetapi apa yang saya katakan, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menolong saya. Sehingga saya nggak perlu nyetor 6 kali. Saya lupa deh, nggak perlu nyetor 6 kali atau sudah menyediakan modal untuk nyetor 6 kali, saya lupa. Tetapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Sesuai persis seperti apa yang saya katakan. Ya, jadi jikalau Bapak Ibu takut, khawatir, jangan perkatakan kekhawatiranmu, tetapi perkatakan apa yang kau ingin lihat. Karena sekali lagi mukjizat itu bekerja menurut level iman yang kita percayai. Kalau Bapak Ibu melihat dari tadi yang saya sharekan ceritanya kan sesuai dengan apa yang saya katakan, sesuai dengan apa yang saya percaya, itulah yang terjadi. Demikian pula Bapak Ibu ya. Saat ini saya nggak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita mulai menggumulkannya terlebih dahulu. Doakan, tanya sama Tuhan. Ya siapa tahu rencana Tuhan dan rencanamu berbeda. Ya, jangan sampai salah, maksudnya udah berjuang, berperang dalam doa ya, tetapi nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita harus sensitif.
dan kita harus bergaul dengan Tuhan, mau nggak mau bergaul dengan firman-Nya, sehingga kita bisa tahu apa yang kita doakan itu sesuai atau tidak dengan ya rencananya Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, saya sebetulnya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menggali dari firman Tuhan ini ya, luar biasa banyaknya, kayaknya firman Tuhan berbicara mengenai iman, khususnya dalam kitab Injil ya. Injil Matius, Markus, Lukas itu banyak sekali. Tetapi sudah pukul 4.46 menit, jadi saya membahas sedikit ya dari kitab Markus 5 ayat 22 sampai 23. Ini tentang kepala ibadat yang bernama Yairus. Saya bacakan ya. Markus 5 ayat 22 sampai 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, sebelum kejadian ini, ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ya, saya mau meng-highlight satu poin supaya Bapak Ibu paham ya, bahwa mukjizat itu bekerja menurut level iman yang kita miliki atau menurut yang kita percayai. Jadi tergantung dari apa yang kita percayai ya. Tadi kepala rumah ibadat itu datang kepada Tuhan memohon dengan sangat tersungkur ya, dan dia berkata, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Dia minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya, meletakkan tangannya pada anaknya supaya anaknya sembuh ya. Dan sebelumnya ada wanita ya, seorang wanita yang sakit pendarahan. Saya nggak bacakan semuanya, tetapi saya bacakan dari Markus 5 ayat 28 sampai 29. Dia berkata seperti ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini itu terjadi ya in sequence, maksudnya berurutan. Jadi si wanita ini duluan yang menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, dan kemudian si kepala rumah ibadat ini duluan yang minta sama Tuhan. Kemudian di tengah-tengah itu wanita ini menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, dan kemudian wanita itu sembuh. Nah, perbedaannya apa, Bapak Ibu bisa nangkep nggak di sini perbedaannya? Perbedaannya, si kepala rumah ibadat ini punya iman bahwa Tuhan Yesus harus ke rumahnya dulu, menjamah anaknya supaya anaknya sembuh. Tetapi si wanita ini punya iman, dia ini menjamah ujung jubah Tuhan Yesus, saat itu juga dia sembuh ya. Jadi beda kan, percayanya beda. Terima kasih Kak Kristina sudah menyematkan banyak ya ayat firman-Nya. Dan kemudian saya mau mengambil satu contoh lagi. Satu contoh dari Matius 8 ayat 8. Ada seorang perwira ya yang anak buahnya lagi sakit. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia menyuruh teman-temannya datang kepada Tuhan Yesus untuk ya mendoakan anak buahnya. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu ya untuk menyembuhkan anak buahnya yang lagi sakit ini. Kemudian apa yang perwira itu katakan? Saya bacakan ya Matius 8 ayat 8. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, wah, iman yang seperti ini saya belum pernah jumpai di seluruh Israel, katanya ya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus katakan, jadilah sembuh. Maka pada saat detik itu hambanya itu, ya anak buahnya itu sembuh. Nah, Bapak Ibu bisa nangkep perbedaan dari ketiga orang ini. Yang satu ya hanya percaya bahwa ketika Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus berada, ketika dia berkata satu patah kata saja, maka hambanya itu akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Hambanya sembuh sesuai dengan apa yang dia percaya. Nah, si wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, apa yang dia percaya? Asalku jamah ujung jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Dan seketika itu juga dia sembuh ya, seperti yang dia percaya. Dan apa yang terjadi dengan kepala rumah ibadat itu yang memohon kepada Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ke rumahnya dulu, jamah anaknya baru sembuh. Dan apa yang dia dapatkan seperti yang dia percaya, maka itu yang dia dapatkan. Nah, kebenaran firman Tuhan di sini saat ini ya, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Saat ini apa yang kau percaya? Seperti itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau percaya akan terjadi, yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam keuanganmu. Ya, seperti apa yang kau percaya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Ya. Masih ingat bagaimana perumpamaan talenta ya. Bagaimana seseorang yang punya 1 talenta, yang cuma dikasih 1 talenta, dia berkata kepada Tuhan ya, engkau adalah Tuhan yang jahat ya, yang menuai tanpa menabur ya. Dan apa yang Tuhannya katakan kepada orang yang memiliki 1 talenta itu, seperti apa yang kau katakan ya, maka itu akan terjadi kepadamu. Memang aku Tuhan yang jahat. Nah, seperti apa yang kau percaya, itu akan terjadi. Baik itu hal baik, baik itu hal buruk, itu akan terjadi kepadamu. Mari saat ini Bapak Ibu semua, mari kita mau belajar ya, memperkatakan dan mempercayai apa yang kita mau lihat terjadi dalam hidup kita. Nah, yang terakhir ya, sudah pukul 4:53. Saya shortcut aja ya, karena waktu berjalan terus. Bagaimana cara memiliki iman? Ya, kitab Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Makanya kitab Yosua 1 ayat 8 itu ya, yang sering kali saya bagikan. Tuhan berkata, ya saya bacakan ya. Saya nggak perlu bacakan deh, panjang ya. Jadi dalam kitab Yosua 1 ayat 8 itu Tuhan mengajarkan Yosua untuk apa? Untuk jangan sampai engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dalam kata bahasa aslinya itu haga itu apa? Haga itu ya menggumamkan. Sama halnya ketika Bapak Ibu menggumamkan apa yang kau percaya akan terjadi ya, bukan hanya saja firman Tuhan, tetapi ini prinsip yang berlaku ya. Prinsip yang berlaku dalam firman Tuhan, tetapi yang bisa kita praktekkan juga dalam doa-doa kita. Apa yang engkau ingin lihat terjadi dalam hidupmu, engkau mulai menggumamkannya. Misalnya engkau mau melihat bahwa akan terjadi terobosan dalam rumah tanggamu, misalnya rumah tanggamu akan dipulihkan, mulai ngomong, terima kasih Tuhan Yesus, saya akan melihat pemulihan terjadi dalam rumah tangga saya. Suami saya akan kembali kepada keluarganya, mengasihi keluarganya.
Katakan, mulai digumamkan. Atau misalnya bagi engkau yang sedang dalam pergumulan ekonomi ya, mulai perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus, saya akan terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah menerima berkat-Mu atas keuanganku. Saya akan diberkati, bukan saya akan ya, saya sudah diberkati berlimpah-limpah. Misalnya apa saja yang kau ingin lihat terjadi, mulai digumamkan. Dan Hagar itu bukan hanya menggumamkan, tetapi meraung, mendeklar ya. Di alam spirit itu ya, maksudnya kita mendeklar bukan hanya kepada diri kita, kepada telinga kita yang mendengar, supaya kita ya bisa mengubah apa yang ada di alam bawah sadar kita, tetapi kita mendeklar di alam roh, supaya setiap roh-roh jahat juga dengar bahwa saya orang yang diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan tidak habis-habisnya dalam hidupku. Saya tidak akan pernah kekurangan. Declare ya, declare, mengaum di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dunia spirit, supaya mereka gemetar dengan suara aumanmu. Karena kita ini adalah singa-singa ya dari Yehuda ya, bukan hanya saja domba. Ada waktunya kita menjadi domba, tetapi ada waktunya kita menjadi singa. Singa-singa Yehuda yang mengaumkan suara iman kita, menerobos apa yang tidak mungkin jadi mungkin terjadi dalam hidup kita. Masih ingat saya bagikan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau engkau dapat, bukan seperti itu, mohon maaf. Mereka bertanya seperti ini, Tuhan tambahkanlah iman kami. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau akan dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah dan terangkatlah ke dalam laut ya, terbuanglah ke dalam laut, dan itu akan terjadi kepadamu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan gak suruh mereka, oh ya, kalau butuh iman, doa minta iman? Enggak kan, Tuhan gak nyuruh begitu kan. Apa yang Tuhan suruh? Berkatalah. Tuhan suruh berkata. Jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maksudnya jikalau engkau punya imannya kecil, gak ada artinya, apa yang harus engkau lakukan? Perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi, maka itu akan terjadi kepadamu. Ya, Kakak Estina, mengaum. Deklarasikan. Kenapa seberapa sering engkau mendeklarasikan itu ya? Karena iman itu timbul dari pendengaran kan? Pendengaran. Ya, pendengaran akan firman, tapi juga bisa berlaku dengan pendengaran dari apa yang kau ingin lihat terjadi. Ya, iman itu ya timbul dari pendengaran. Jadi itu akan mengubahkan pikiran kita, dan lama-kelamaan akan mengubahkan apa yang ada di bawah subconscious kita, di alam bawah sadar kita. Dan bukan hanya itu, ketika kita memperkatakan iman kita ya, kita sedang mendeklar di alam roh ya, dan kata-kata kita itu ada kuasa, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan ya. Ketika kita mengalami kemenangan ya, kemenangan baik itu secara jiwa kita, secara subconscious, secara alam roh, maka engkau dan saya akan mengalami kemenangan secara alam kenyataan, secara natural ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat mempraktekkan iman ya. Karena sesungguhnya tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah. Kita ini anak-anak Allah. Tuhan aja menciptakan dunia ini dengan iman. Dia memperkatakan apa yang dia ingin lihat. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, kita ini anak-anak Allah, jadi kita harus mewarisi imannya Allah. Ya. Oke, sudah pukul 5, saya tutup ya renungan firman Tuhan. Sampai di sini,
dan selamat mempraktekkan iman. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah perkatakan lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, mampukan mereka, Tuhan, untuk bisa mempraktekkan iman, sehingga mereka bisa mengalami loncatan-loncatan, ya, iman, loncatan-loncatan, kemenangan-kemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Roh Kudus, mari Engkau kuatkan, mampukan setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa, membawa setiap pribadi yang ada di live room ini, Engkau yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, setiap khawatirmu, ketakutanmu, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat sukacita, berkat kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, mengalir, memenuhi hati, pikirannya Bapak Ibu semua. Saya melepaskan berkat untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, untuk pekerjaan, untuk usahamu. Diberkati Tuhan. Darah Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, bahkan masuk ke dalam lumbung-lumbungmu. Diberkati Tuhan. Diberkatilah anak-anakmu juga, studi anak-anakmu diberkati Tuhan. Diberkati usahamu, toko-tokomu diberkati Tuhan. Dikirimkan pelanggan dari timur, utara, selatan, barat untuk memborong produk-produkmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung ya di acara live ini sampai akhir. Terima kasih. Ya, Kakak Estina terima kasih, Kakak Teresia, Kakak Pimping, Kakak Papua, terima kasih semuanya, Kakak Rudi, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang sakit boleh tulis di komentar sakitnya apa, boleh klik tombol tamu ya. Saya akan undang untuk naik ke atas untuk didoakan. Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silahkan. Ica, terima kasih sudah gabung, sudah setia, terima kasih. Ya, Kakak Elma, terima kasih. Kakak Rudi aja, terima kasih sudah tap-tap layar. Ya, terima kasih Kakak Estina. Kakak Junita, terima kasih. Ya, kalau Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang sedang sakit, boleh tulis sakitnya apa, klik di komentar ya, sama klik tombol tamu. Ya, bagi Bapak Ibu yang sakit yang ada di live room ini ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti saya doakan sekarang ya, yang sakit saya doakan bersama-sama. Nggak ada yang mustahil, kuasa yang sama menjamah Bapak Ibu semua. Saat ini saya berdoa, Bapak di surga, saya membawa anak-anakmu yang sedang sakit saat ini. Roh Kudus, mari jamah Bapak Ibu saat ini yang sedang sakit. Darah Yesus sedang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Saat ini saya perintahkan segala sakit penyakit keluar dari kehidupanmu, keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa pegang bagian yang sedang sakit, ya, tanganmu ditumpangkan kepada bagian tubuhmu yang lagi sakit saat ini. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah bagian tubuhmu yang sedang sakit. Sakitmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nggak sakit lagi, tangan kananmu sudah nggak sakit lagi. Kakak Sadrak Bato,
tangan kananmu sekarang sudah nggak sakit lagi. Roh Kudus jamah tangan kananmu sembuh sekarang, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kesembuhan mengalir terus, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Estina, monggo ya, kalau mau turun duluan, monggo silahkan. Ya, saya berdoa juga untuk mamanya. Siapa ya ini? Yang sedang sakit. Sakit apa ya, Kakak ya? Ya, mamanya siapa ini? Saya berdoa ya. Kasih Tuhan menjamah orang tuamu yang sedang sakit, menjamah. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh orang tuamu saat ini. Segala belenggu, kutuk, sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir saat ini. Ya, jadilah bangunlah ya, bangun. Jadilah kuat, segar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Ya, Bapak Ibu yang sudah didoakan, yang mengalami kesembuhan, boleh tuliskan di komentar ya apa yang Bapak Ibu rasakan, yang mengalami jamahan Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Ya, Kakak Ferry Siregar, saya berdoa ya untuk Kakak Ferry Siregar. Ya, Kakak Ferry Siregar banyak khawatir ya, mohon maaf ya, itu yang saya rasakan, banyak khawatir, banyak kecemasan ya. Kakak Ferry, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kakak Ferry Siregar. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Saat ini tekanan darahmu normal, gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah Kak Ferry, jamah Kak Ferry, jamah. Sakit di kepalamu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu hilang, tekanan darahmu normal, gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus kuasa Tuhan. Mengalir terus. Mengalir atas Kakak Ferry, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Ferry, apa yang dirasakan setelah didoakan boleh tulis di komentar. Ya, Kakak Agustin sakit pinggang sudah lama tidak bisa jalan. Ya, kalau ya, Agustin Pandia ya. Saya undang naik ke atas ya. Bagi Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silakan ya. Saya akan stay beberapa menit ke depan untuk mendoakan yang sakit. Kakak Agustin. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi ya, dengan Pak siapa nih? Agustin Pandia. Ya, Pak Agustin bisa buka kamera? Oke, selamat pagi. Pagi apa yang Pak Agustin rasakan? Saya bisa jalan. Jalannya bisa, tapi nggak bisa jalan lama, nggak bisa berdiri lama, pinggang sakit. Oh iya, mari kita berdoa ya. Amin. Ya,
Mohon belas kasihan-Mu atas Pak Agustin, belas kasihan-Mu turun atas Pak Agustin. Haleluya. Bapak sebelumnya apakah ada orang-orang yang Bapak belum ampuni? Sepertinya enggak. Nggak ada. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Agustin. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Pak Agustin saat ini sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari engkau jamah pinggangnya saat ini. Pinggangnya dijamah oleh Tuhan. Yang sakit jadilah sembuh. Mengalir roh kesembuhan daripada Tuhan, mengalir menjamah pinggangmu saat ini, menjamah kakimu. Saat ini ada kuasa Tuhan yang menjamah engkau, menjamah pinggang dan kakimu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Pinggangmu sekarang sudah nggak sakit lagi. Kakimu sekarang bisa ada aliran kuasa Tuhan yang menguatkan kakimu. Kau bisa berjalan dengan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kuasa Tuhan terus mengalir, terus mengalir menjamah Pak Agustin. Bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Pak Agustin. Dalam nama Tuhan Yesus. Pak Agustin, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan, ketika didoakan? Rasa nyaman. Pinggangnya gimana? Pinggangnya akan terasa kalau lama berdiri, lama berjalan baru sakit gitu. Jadi sekarang nggak sakit? Jadi kalau sekarang ini sih nggak sakit, tapi kalau duduk di lantai lalu harus digeser-geser, lalu kalau lama berdiri, lama berjalan langsung sakit gitu. Oh ya, ya kuasa Tuhan sudah menjamah Bapak. Ya, Bapak kalau mau coba bisa praktekkan sekarang apa tadi Pak Agustin bilang duduk di lantai, udah gitu berdiri sakit apa enggak? Coba praktekkan Pak Agustin. Oh iya. Imani ya sudah diterima, kuasa Tuhan sudah menjamah Bapak. Jadi apa yang Bapak harus lakukan hanya mengucap syukur saja pada Tuhan bahwa Tuhan sudah menjamah Bapak, sudah menyembuhkan Bapak. Nah, Bapak boleh coba praktekkan apa yang tadinya sakit, sekarang gimana? Ya, ada keringanan. Ringan ya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Pak Agustin. Kesembuhan terus mengalir, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Kami mengucap syukur untuk jamahanmu atas Pak Agustin. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyembuhkan pinggangnya, Engkau sudah menguatkan kakinya, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga memberkati Pak Agustin, memberkati keluarganya, rumah tangganya, pekerjaan, usahanya diberkati Tuhan. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikirannya Pak Agustin. Diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga Pak Agustin tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi, tetapi sudah dibaharui oleh kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kepahitan, segala luka batin, masa lalu saat ini disembuhkan oleh kasih Tuhan, dijamah oleh kasih Tuhan. Segala luka batin disembuhkan sekarang, disembuhkan, dipulihkan. Dan hatimu sekarang sudah sembuh, luka batin semua sudah sembuh, sudah dijamah, dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka sembuhlah sempurna pinggangmu dan kakimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Ya, puji Tuhan Pak Agustin ya. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you. Berkati. Ya, saya mohon disconnect dulu ya, saya mohon izin. Oke. Shalom Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung. Ya, monggo silakan ya yang mau keluar, saya juga mau turun. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi lagi ya. Kakak Maidalena, terima kasih Kakak Tia, Kakak Brian, Kakak Elise, dan semuanya. Terima kasih juga Bu Esther yang sudah setia mendoakan. Terima kasih Kakak Sonia. Salam kenal semuanya Kakak Tia. Ya, oke. Shalom, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi.